Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua. Hari ini kita masuk ke dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 18 dan 19 pada hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, devotion pagi ini saya beri judul Waktu yang Terakhir. Sebagaimana ditulis ditekankan oleh Rasul Yohanes di dalam ayat ini, ditekankan di ayat 18, ini adalah waktu yang terakhir. Yohanes mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebagaimana kita sudah membahas bahwa Yohanes menyebut murid-murid ini, para pembaca ini, murid-murid dengan sebutan anak. Yaitu mereka yang lahir baru di dalam Kristus Yesus yang terus dibimbing dan dibina oleh Yohanes. Dan begitu dekatnya hubungan mereka, jadi Yohanes menyebut mereka anak. Dan di dalam kesempatan ini, Yohanes menasehatkan para murid-murid Kristus bahwa mengingatkan mereka bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Bicara waktu yang terakhir. Jadi setelah Kristus bangkit dan naik ke surga, sampai dengan Kristus datang kedua kalinya sesuai apa yang dijanjikannya. Inilah yang disebut waktu yang terakhir. Babak terakhir dari sejarah atau episode terakhir dari sejarah kehidupan manusia yang akan berakhir pada saat Kristus datang kedua kalinya dan ada babak yang baru nanti. Ada Yerusalem baru, bumi yang baru. Nah, namun kita fokus di ayat 18 pada pagi hari ini, yaitu waktu yang terakhir. Dikatakan dua kali waktu yang terakhir. Nah, saudara, mari kita coba menelusuri ayat ini. Di ayat 18 dan 19 ini bicara tentang waktu. Dikatakan juga di sana, seperti engkau sudah mendengarnya, pada waktu-waktu terakhir ini akan muncul, akan bangkit antikristus. Siapa antikristus? Yaitu penentang Kristus. Ada musuh Kristus. Dia yang melawan Kristus. Yang mengaku sebagai Mesias, yang sebagai nabi palsu. Namun dikatakan bukan hanya satu antikristus. Memang ada nanti antikristus itu yang akan muncul. Tapi dikatakan juga, bahkan ya dikatakan pada hari terakhir ini akan muncul juga banyak antikristus. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh, muncul banyak antikristus. Nah, mari kita fokus kepada waktu yang terakhir. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ada di bagian terakhir, ada di dalam satu babak episode yang terakhir, di mana momen-momen terakhir ini akan berlalu dan akan muncul, akan tiba, akan selesai semuanya, akan tiba kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Akan tiba waktunya. Nah, hal ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita bahas dalam beberapa minggu sebelumnya. Jadi, sebagaimana kita sudah belajar dalam minggu-minggu sebelumnya, ada dua area yang dibahas di dalam kitab ini, di dalam pembahasan beberapa ayat ini, yaitu yang pertama nasihat firman Tuhan untuk kita jangan menyimpan kebencian, untuk kita jangan membenci saudara kita, untuk kita sebaliknya mengasihi mereka, mengasihi saudara kita satu sama lain. Itulah nasihat firman Tuhan kepada kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. Yang berikutnya kedua, jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa itu yang ada di dalamnya? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah yang ada di dalam dunia. Untuk kita tidak
mengasihi dunia, melainkan mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya. Jadi inilah peringatan yang Yohanes tulis kepada kita untuk kita jangan terpikat dengan hal itu, kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, untuk kita tidak terjebak, terjerat di dalam kebencian, di dalam sakit hati, untuk kita tinggal di dalam terang Kristus. Karena ini adalah waktu yang terakhir. Ya, Rasul Yohanes mengingatkan saudara, ini adalah peringatan untuk kita semua, untuk kita juga, bahwa kita ini ada di waktu yang terakhir. Nasihat firman Tuhan ini untuk kita pegang, untuk menjadi kehidupan bagi kita. Sebagaimana di dalam suatu pertandingan, momen-momen terakhir, menit-menit terakhir itu adalah menit yang sangat krusial, yang sangat penting. Nah, sebagai contoh, saya suka menonton sepak bola. Saya percaya beberapa saudara yang suka menonton sepak bola ini tahu ada sebuah pertandingan yang bernama Champions League, ya, atau Liga Champion Eropa. Ini sangat terkenal. Pertandingan ini setahun sekali diselenggarakan final Liga Champion. Nah, di dalam final Liga Champion 16 besar, ya 16 besar, di tahun 2017 saya menyaksikan, memperhatikan ada pertandingan klub favorit saya yang masuk ke 16 besar Liga Eropa ini, Liga Champion Eropa, yaitu klub Barcelona. Ini klub favorit saya. Pada saat pertandingan itu, Barcelona melawan PSG, Paris Saint-Germain. Nah, biasa dalam Liga Champion ini pertandingan dilakukan di dua tempat, di kandang di kandang dan di tandang, pertandingan kandang dan pertandingan tandang, yaitu pertandingan pertama dilakukan di kandangnya PSG, yaitu di Paris. Di dalam pertandingan pertama ini Barcelona kalah telak 0-4 terhadap PSG. Nah, biasanya 4-0 ini adalah angka yang bagi pemenang, bagi yang menang di liga, ya, di pertandingan pertama, itu suatu anugerah, ya, satu semacam kepastian tiket lolos ke babak berikutnya. Tapi bagi yang kalah, bagi Barcelona ini seolah-olah seperti hancur dunia pertandingan semua. Tidak mungkin bisa mengejar ketertinggalan 0-4. Namun apa yang terjadi? Di pertandingan berikutnya, pertandingan yang kedua atau leg kedua di kandangnya Barcelona, kali ini bergantian. Jadi di Barcelona di Spanyol mereka bertanding di Camp Nou, stadionnya milik Barcelona. Di dalam pertandingan ini, ya, di dalam babak pertama sampai dengan babak kedua, 90 menit pertandingan, 90 menit ini, skor sampai dengan menit ke-90 adalah skor agregat atau skor kumpulan, ya, skor gabungan adalah 5-4 untuk keunggulan PSG. Kira-kira seluruh penonton Barcelona pada masa itu mungkin sudah hampir putus harapan. Biasanya di dalam sebuah pertandingan, wasit memberikan extra time, waktu tambahan. Kali ini diberikan waktu tambahan 5 menit. Inilah waktu yang terakhir bagi pertandingan Barcelona melawan PSG. Waktu yang terakhir. Waktu untuk menentukan siapa pemenangnya. Bagi PSG seharusnya tiket sudah di tangan. Skor 5-4. Bagi Barcelona, bagi mereka pertandingan belum selesai. Bagi mereka masih ada 5 menit untuk menambahkan gol. Untuk syarat keunggulannya harus tambah 2 gol lagi. Dalam 5 menit mereka harus tambah 2 gol. Di menit ke-91, Barcelona berhasil menyamakan kedudukan, skor menjadi 5-5, sehingga kedudukan sama kuat. Dan terjadi mujizat di menit terakhir, di babak terakhir, di waktu terakhir, perpanjangan terakhir, dan di menit yang terakhir, menit ke-94, pemain cadangan yang menggantikan, yang masuk di babak kedua, Sergio Roberto, berhasil melesatkan bola ke gawang lawan di menit
ke-94. Bola masuk ke gawang lawan, gawang PSG. Sehingga membalik skor menjadi 6-5 untuk keunggulan Barcelona. 1 menit setelah itu, wasit meniupkan peluit panjang, menandakan pertandingan benar-benar selesai. Tim Barcelona di babak terakhir, di pertandingan terakhir, di waktu perpanjangan terakhir, dan di menit yang terakhir berhasil membalikkan keadaan, menjadikan Barcelona pemenang, berhasil lolos ke babak berikutnya. Menit yang terakhir adalah menit penentuan bagi Barcelona. Perjuangan mereka sampai dengan menit yang terakhir, mereka tidak kendor semangat mereka. Sampai dengan menit 94 bagi tim Barcelona masih ada harapan. Masih ada harapan di sana. Jadi mereka tidak mengendorkan serangan mereka sampai menit terakhir, sampai detik terakhir. Dan seingat saya, catatan saya, di menit 94 lewat 40 detik gol itu tercipta. Tersisa 20 detik lagi pertandingan selesai. Jadi sampai detik-detik terakhir, tim Barcelona tidak mengendorkan serangan mereka. Terus bersemangat, terus fokus, tidak patah semangat. Harus menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Walaupun babak pertama sudah kalah. Di dalam waktu terakhir, Barcelona memfokuskan arah mereka. Mereka fokuskan bola mereka mencapai golnya, mencapai gawang itu. Itulah fokus mereka. Bagaimana bola ini sampai kepada gawang menjadi gol. Fokus kepada gol. Itulah kisah perjuangan tim Barcelona yang berhasil memenangkan pertandingan. Peluit panjang ditiup oleh wasit. Tanda pertandingan selesai, gegap gempita sorak, seluruh stadion gempar untuk menyerukan kemenangan bagi tim kesayangan mereka, tim Barcelona. Seluruh atlet official berlarian ke lapangan dan mereka bersorak, berpelukan, merayakan kemenangan, berloncat gembira karena perjuangan mereka sampai garis finish dan seluruhnya bersorak-sorai menyaksikan perjuangan tim Barcelona sampai ke garis akhir dan mencapai kemenangan. Saudara, kisah perjuangan tim Barcelona ini menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita tidak lengah di momen terakhir, juga bagi tim PSG. Mohon maaf kepada saudara pendukung PSG, tapi memang begitulah kisahnya, mereka kalah di dalam pertandingan ini. Karena penting menit terakhir, jika pertahanan kendor, musuh dapat menyerang di waktu-waktu yang terakhir. Untuk itu mari saudara, kita belajar dari pertandingan ini untuk kita tidak menjadi kendor. Untuk kita tidak lemah iman kita. Untuk kita tidak menghentikan pertandingan perlombaan iman kita. Untuk kita terus berjalan, terus berjuang. Sebagaimana Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Mari saudara, sebagaimana Paulus mengatakan, mari kita selesaikan pertandingan iman kita. Mari kita selesaikan perjalanan hidup kekristenan kita sebagai murid Yesus sampai kepada garis akhir. Tidak seperti di ayat ke-19 tadi, banyak orang yang dikatakan di antara kita, mereka undur iman mereka, mereka mundur dari iman mereka, bahkan mereka menjadi penentang Kristus. Mereka meninggalkan iman mereka karena tantangan kehidupan mungkin, karena ajaran palsu mungkin, karena ada janji-janji yang lain dari yang mengaku nabi-nabi lain, karena ada kekecewaan mungkin di dalamnya, karena mereka tidak terpenuhinya keinginan mereka mungkin, sehingga mereka meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, menjadi anti Kristus, menjadi penentang Kristus. Dan dikatakan banyak bahkan mereka yang mundur iman mereka. Dan juga dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka yang mundur imannya, mereka yang meninggalkan Yesus, dikatakan mereka memang dulu bersama-sama, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh
di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Saudara, tantangan terbesar apapun yang kita hadapi di waktu-waktu terakhir, sebagaimana tim Barcelona tadi, mungkin mereka lelah, capek, dan tekanan begitu keras, tapi mereka terus fokus kepada gawang itu, kepada bola itu untuk sampai kepada gawang. Demikianlah kita, jangan kehilangan iman kita. Jangan kehilangan fokus kita. Tantangan, beban berat apapun yang kita alami, mari tetap kita fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada tantangannya, bukan kepada masalahnya, bukan kepada kondisi keadaannya, tetapi fokus kepada goal, fokus kepada garis finish, fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, nasihat firman Tuhan dikatakan pada hari ini, mari saudara, kita dengan tekun berlomba-lomba. Mari saudara, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Mari kita tanggalkan semua perbuatan dosa, semua kenikmatan dunia. Tanggalkan, itu artinya adalah kita tinggalkan. Kita buang jauh-jauh. Itu artinya menanggalkan. Dibuang, dilepaskan dari kehidupan kita. Buang semua dosa, buang semua beban yang merintangi kita. Supaya kita bisa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan perhatikan, kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita. Di awan-awan yang kita tidak lihat. Mungkin di surga, mereka semua pendahulu-pendahulu kita menyaksikan, semua malaikat menyaksikan kita bertanding, kita berjuang dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi hidup kita ini sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan iman itu. Melakukan apa? Melakukan firman Tuhan itu. Melakukan apa? Menjalani setiap tantangan demi tantangan kehidupan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus Tuhan kita. Ya, Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan Yesus yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan Yesus yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Yesus yang tekun memikul salib menjadi contoh buat kita. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, ada hadiah, ada sukacita, ada reward yang Tuhan sediakan bagi saudara yang tekun memikul salib sebagaimana Kristus tekun memikul salib. Ganti sukacita yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Mari saudara, kita lakukan dengan mata yang tertuju fokus kepada Tuhan. Demikianlah nasihat firman Tuhan. Di waktu ini adalah waktu yang terakhir bagi kita semua. Untuk kita terus tekun berlomba. Untuk kita tidak berhenti di tengah jalan. Untuk kita tidak meninggalkan iman kita. Tapi justru kita menanggalkan segala dosa dan beban yang merintangi kita. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini, nasihat firman Tuhan untuk yang pertama, mari kita terus tetap fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk kita terus tekun. Tekun apa? Melakukan kehendak Tuhan. Untuk kita terus tekun beribadah, bersekutu di dalam Tuhan, dan mencari kerajaan Tuhan. Itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk renungan pada pagi hari ini yang singkat ini. Biarlah renungan ini membangkitkan iman kami untuk kami tetap setia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami tetap fokus dan kami tetap tekun dalam perlombaan iman ini. Untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.